pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, salam jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin menolong kita semua untuk tahu benar kuasa iblis itu ada batasnya. Ketika umat Tuhan menyeberang Laut Teberau, saudara sekalian, sampai ke seberang, itulah terakhir kali mereka melihat musuh mereka, yaitu para tentara Mesir. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak. Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan luar biasa bersama dengan kami. Tolong kami semua ketika penyakit kami makin berat, ketika masalah kami makin parah, ketika kondisi rumah tangga kami semakin kacau. Beri kami hati yang bertahan dan teguh hati, bahwa musuh itu sebentar lagi akan dikalahkan dan dihancurkan dengan kuasa nama Yesus. Berkati kami saat dengan firman-Mu. Tolong semua pemirsa yang sedang benar-benar terpuruk dan menderita sakit hari ini, masalah rumah tangga yang berat, supaya mereka mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik dan hidup mereka berakhir dengan kemenangan, kesembuhan dan pemulihan daripada-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama hari ini, dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat 20 dan 21. Keluaran 15 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan.
Lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan-perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari dan bernyanyilah. Miriam memimpin mereka, bernyanyilah bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Amin. Di mana ini terjadi? Di seberang laut Teberau. Di depan, di ujung kaki mereka, terhantar di pantai mayat dari tentara Mesir yang mengejar mereka. Mereka tidak membunuhnya, tapi Tuhan yang mengakhiri. Sampai di sini kekuatanmu, hai iblis. Itu yang terjadi. Hari ini saya ingin menolong kita semua, saudara sekalian. Ingat betul bahwa pada waktu itu umat Tuhan betul-betul sudah kepepet, sudah mentok. Apa itu, saudara sekalian? Di depan ada Laut Merah. Nah, saudara tahu Laut Merah itu berapa lebarnya? Tempat yang paling lebar Laut Merah itu 300 km lebarnya. Tapi mungkin di sini tidak sampai. Oleh karena itu mereka bisa berjalan kaki, termasuk anak-anak ada jalan, itu orang jompo, orang tua juga ada jalan. Mereka bisa berjalan dari sore sampai besok pagi ke seberang sana. Saudara sekalian, mari kita melihat hal ini sebagai sesuatu yang memang luar biasa. Yesus mengatakan dirinya dalam Yohanes 14 ayat 6, kita semua sudah hafal itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Pada waktu itu Yesus itu menjadi jalan. Itu laut itu terbelah dua, dan dinding seperti dinding melindungi umat Tuhan sampai ke seberang. Artinya Yesuslah jalan keluar dari masalahmu. Dan kemudian jalan yang benar, satu-satunya jalan yang benar, satu-satunya solusi yang paling tepat. Ada orang mengatakan pinjamlah di sini, karena kalau anda meminjam di bank ini atau di usaha ini atau di tempat koperasi simpan pinjam ini, anda akan keluar dari masalah dan tidak menemukan masalah baru. Siapa bilang? Kalau engkau pinjam di situ, engkau harus bayar kredit dengan bunganya. Ya, cicilan dengan bunganya. Oke? Jadi hanya Yesus yang bisa memberikan jalan keluar, solusi tanpa masalah, karena Dia adalah jalan yang benar. Ketiga ialah Dia apa? Ia kehidupan. Dan umat Tuhan yang menyeberang di situ, saudara sekalian, tidak kita mendengar ada seorang pun, orang jompo, orang tua atau anak-anak kecil yang mungkin di balita yang berjalan di situ, yang kemudian jatuh, kepalanya kena batu, mati, meninggal. Sama dengan saya. Kalau sudah ikut Yesus, sudah betul-betul ikut jalan kebenaran dan kehidupan. Ujung jalannya sudah akan menemukan kehidupan. Seperti para musafir ini tadi, umat Tuhan yang sedang berjalan menuju ke tanah perjanjian, Kanaan. Oke. Mari kita lihat di sini apa yang menjadi apa yang dilakukan oleh para perempuan dipimpin oleh Miriam nabiah, kakak dari Musa, ya. Dikatakan apa? Mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Itu sebabnya di gereja yang melakukannya, ya, saya tidak menyinggung gereja lain yang tidak melakukannya. Saya minta kepada saudara dalam nama Yesus, bila saudara dari gereja karismatik atau Pentakosta, mulai minggu ini, tolonglah mulai lagi menari dan menyanyi bagi Tuhan.
Oh, saudara sekalian, saya sangat suka dengan ayat firman Tuhan ini. Nyanyian ini. Nyanyilah dan menarilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Lagu itu sebenarnya tidak bisa berhenti. Ya, karena terus bisa diulang-ulang dan kami pernah mengalaminya, saudara sekalian. Kami tertawa dan menyanyi menari bagi Tuhan selama 3,5 jam. Saya punya videonya. Sayang karena videonya agak panjang, susah saya memuat di Facebook ya. Jadi sampai sekarang ya kalau jemaat kami hampir rata-rata mereka sudah menontonnya. Luar biasa Tuhan buat. Tidak ada yang capek, tidak ada yang pingsan juga, tidak ada. Sampai orang gila pun yang ada kami rawat di gereja kami, mereka juga ikut bersama-sama menari dan menyanyi. Oke. Yang ketiga, saudara sekalian, apa yang disampaikan di sini? Apa nyanyiannya? Menyanyilah bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Untuk kita sekarang apa? Penyakitmu sudah Tuhan lempar ke dalam laut. Masalah rumah tanggamu sudah Tuhan lempar ke dalam laut. Masalah pribadimu, kelemahanmu, kekuranganmu, atau masalah keuanganmu sudah Tuhan lempar ke dalam laut. Ingat di sini, kalau Tuhan mengatakan demikian, Tuhan akan menolong kita semua bahwa segala masalah kita yang potensial menghancurkan hidup kita sudah Tuhan lemparkan ke dalam laut. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, Ia mengatakan, sudah selesai, sudahlah genap, semua sudah dibuang ke dalam laut. Mari kita percaya hari ini bahwa hidup kita sudah bisa menari dan menyanyi bagi Tuhan, karena semua masalah yang potensial untuk menghancurkan hidup kita sudah Tuhan lemparkan ke dalam laut. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak kasih dan anugerah Tuhan ada bersama dengan kami. Kami punya Yesus yang beri kami solusi terbaik, jalan keluar terbaik, dan ujung jalan kami pasti sampai kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.